Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah dari Tegal Gubuk. Ingin mohon keterangan kepada Kiai Haji Buya Syakur bahwa di dalam masyarakat ini masih banyak yang punya anggapan bahwa ngaji ning Buya Syakuriku kudu orang-orang tertentu saja katanya. Artinya sing wis ate mapan, duite wis mapan, kemudian pendidikannya sudah cukup. Kalau anak-anak atau remaja-remaja ini dikhawatirkan males katanya. Banyak mas yang punya anggapan seperti itu. Nah, untuk hal seperti itu saya mohon keterangan bahwa apakah ada batasan usia atau batasan pendidikan atau batasan kekayaan untuk mengikuti pengajian yang disampaikan oleh Kiai Haji Buya Syakur. Karena alasannya apa-apa jaya bokat terus jare Gusti Allah kayak konon. Itu bahasanya nanti mengakibatkan anak-anak kita ini menjadi males. Mohon keterangan, terima kasih atas keterangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya memang saya jawab begini, memang komentar orang beragam. Tapi saya tambahkan lagi supaya hidup kita nyaman. Tadi ada 4 poin yang kita sampaikan, ya kan begitu. Saya tambah satu lagi nih, jangan terlalu mendengarkan ocehan-ocehan yang sifatnya negatif. Enggak usah dilayani, tetapi lebih baik dibuktikan saja dengan perbuatanmu, dan jangan sampai Anda larut sehingga nanti terlibat menjadi sumber berita yang negatif itu, kan begitu. Caranya gimana? Ya lebih baik kita mengatakan saya tidak tahu. Nah, itu yang terjadi. Jadi memang bukan itu saja, malah ada orang-orang yang melarang istrinya ngaji sama saya. Alasannya ngaji sama Buya Syakur tuh istri kita diizinkan ngaji Buya Syakur loh setahun ngelawan mangsa burung ning laki. Naudzubillah min dzalik. Silakan tanya kepada ibu-ibu yang ngaji malah hari Kamis pagi itu, apakah pernah saya mengajar ibu-ibu itu ngelawan suami? Silakan cek di lapangan, kan begitu. Sehingga ini tidak menjadi gosip. Jadi nggak usah dijawab, silakan cek saja. Kalau dia tidak mau ngecek, berarti ini bukan orang yang pengen tahu, bukan. Tapi orang yang menuduh. Kalau orang pengen tahu, jawabannya silakan cek di lapangan, kan begitu. Tapi kalau orang menuduh, ya saya tidak perlu menjawab. Oke, ya kan begitu. Dan saya hanya bisa mengatakan ucapan terima kasih, itu aja kan. Nah, sehubungan dengan saya, mungkin ini ditarik-tarik sendiri, premis-premisnya disusun, lalu konklusinya dibuat sendiri. Karena saya selalu mengajarkan perempuan jangan bergantung pada pemberian suami, karena jodohmu tidak selamanya. Dan selama ini orang laki-laki itu dengan mudahnya menceraikan istrinya tanpa alasan. Nasibmu seperti telur di atas tanduk, ya kan gitu. Jadi kamu harus punya keterampilan, keahlian bisa mengais rezeki sendiri. Menurut bapak-bapak, nasihat saya begitu tuh salah nggak sih? Kalau salah bilang dong. Ya kan begitu. Buktinya di lapangan kok, diceraikan, dia punya keahlian, anaknya 4, cangkem mangap KB, akhirnya untuk cari makan terpaksa dia melacurkan dirinya ke Jakarta. Dan saya tidak membenci pelacur itu, dia juga ingin hidup kok. Mana ada perempuan yang bercita-cita ingin melacur, karena terpaksa aja. Nah, penderitaan itu maksud saya. Lalu kesimpulannya bahwa perempuan kalau pintar usaha itu selalu ngelawan sama suami. Saya bilang istri yang lawan mah
nggak ada hubungannya dengan pinter usaha, itu kembali pada watak dasar. Kalau dasarnya ngelawan, melarat juga ngelawan kok, betul nggak? Gitu aja tuh. Kalau dia ingin cari bukti, silakan dibuktikan, kan gitu. Kalau dia disuruh cek nggak mau ngecek, ya berarti itu menuduh saya. Kalau menuduh, saya tidak perlu membantah. Ya kan begitu. Saya terima tuduhan itu, oke. Mudah-mudahan semoga Allah mengampuni Anda saja. Dan saya tidak akan dendam, kok percaya. Nah, seperti itu. Kemudian juga seperti tadi juga ada tuduhan ngaji dia sahur, malas semuanya. Begitu. Nah, menurut bapak-bapak yang hadir ini, saya ini orang malas bukan? Dari mana saya mengaku orang malas? Saya tidak malas kok. Saya kemarin baru malam Sabtu, malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin 4 malam sampai tidur. Mau dibilang malas saya? Ini yang saya mata. Apa saya malas enggak? Maman kita masak wata man saya mau berjaya. Lalu kesan ngajar mas dari mana? Nah itu adalah bukan kesalahan saya, karena umat Islam sendiri menolak ajaran pasrah itu, menolak ajaran tawakal, karena tawakal itu artinya sama dengan nihilisme atau fatalisme. Jadi kita harus terus melawan Allah sampai semenangnya, insya Allah. Itu maksudnya. Padahal tawakal yang saya tawarkan itu adalah menghindari al-ya'as, putus asa. Ya kan begitu. Orang yang tawakal itu tidak akan pernah berputus asa, karena kita ini bekerja apapun yang kita kerjakan, Allah tidak akan membayar kita kalau berhasil. Kalau gagal tidak bayar. Allah itu membayar kita berhasil atau tidak berhasil, karena yang dibayar adalah kerja kita. Lalu di mana malasnya? Itu persepsi awal sebelum saya datang ke Indonesia pun persepsi itu sudah ada, bahwa ajaran tawakal itu mengajak orang menjadi fatalisme, artinya tidak mau bekerja apapun, nunggu pemberian Allah saja, kan begitu. Jadi itu bukan persepsi karena saya ngaji, tapi pikiran itu sudah ada sejak dulu di sini, gitu aja. Jadi dijawab nggak usah. Jadi yang paling baik pura-pura nggak tahu aja.